Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, John Itung. Oke guys, di kesempatan yang tentunya sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan sharing apa saja bang yang harus dicek ketika kita ganti LCD touchscreen untuk HP. Nah, di tanganku ini HP Oppo A3s, tapi ini juga ya kalau bisa digunakan juga untuk HP-HP yang maksudnya cara ini diterapkan juga setiap mengganti LCD untuk HP apapun saja sebenarnya ya. Supaya nantinya kalau saya pribadi kan di sini kita buka usaha servis HP, jangan sampai nantinya pelanggan kecewa. Nah, karena kita tidak mengecek, tiba-tiba begitu diganti langsung memberikannya kepada pelanggan. Apa saja yang harus dicek bang? Nah, ada beberapa. Yang pertama adalah LCD itu sendiri. Siapa tahu nih pas kamu ganti sekalinya ada tompel-tompel kecil atau flex hitam kayak gitu kan. Nah itu bisa jadi, jangan sampai nanti itu ada. Kalaupun ada, teman-teman udah tahu. Nah sebelum dikasihkan minimal didiskusikan dulu sama pelanggan gimana baiknya, entahkah turun harga dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah terus juga jangan sampai nih untuk touchscreen-nya tidak berfungsi kayak gitu. Nah, itu harus dicek juga guys. Tapi untuk touchscreen itu ya gampang saja guys ya. Nah, kalau kamu pasang di sini untuk beberapa LCD ya, sebenarnya kalau kita cek kayak gini udah tersentuh aja, sebenarnya untuk touchscreen-nya itu, nah itu nggak masalah sudah. Itu ya rata-rata bagus untuk semua daerah touchscreen-nya. Rata-rata jarang saya menemukan ketika dipasang di sini berfungsi kemudian di bagian yang lain tidak berfungsi. Nah itu jarang, bahkan nggak pernah saya temukan. Nah untuk touchscreen-nya itu ya barangkali kan kita nggak bisa mengecek keseluruhan. Nah kita buka dulu ini ya, pelindung layar sementaranya ini kita buka dulu. Nah di sini kita bisa lihat guys ya, di sini ada sandinya dan kita juga nggak apa ya, maksudnya ini kan banyak data-data pelanggan tuh ya, sebenarnya kita bisa aja tuh minta sandinya, cuma saya nggak enak biar aja kayak gini kan. Nah karena ini HP pelangganku juga, nah ini udah bisa kuperkirakan kalau untuk touchscreen-nya itu sendiri kalau dia memang masih baru kayak gini, nah itu rata-rata semua berfungsi guys ya. Tuh berfungsi. Nah, begitu saja kalau mengecek touchscreen-nya. Nah, kalau LCD-nya itu gimana, Bang? Kalau LCD-nya ya udah tinggal dilihat aja kayak gini kan. Nah, kalau LCD-nya itu nah, tinggal kamu cek aja dari kiri ke kanan. Maksudku adalah jangan sampai begitu diganti langsung dikasihkan, minimal kita lihat-lihat dulu lah ya kan. Nah, di LCD-nya itu adakah flek hitam atau tompel hitam atau adakah bayangan di kiri kanannya ini? Nah, atau shadow atau bercak kuning atau bercak putih. Nah, di sini kan tidak ada, aman. Jangan sampai nantinya ketika kamu baru selesai ganti LCD, ada bayangan kecil atau shadow atau bercak putih atau ada bercak kuning. Kamu kasihkan aja ke pelanggan. Nanti pelanggannya ya ngasih tahu keluarganya atau ngasih tahu temennya atau siapapun saja, bilangnya jangan servis di sana tuh. Saya ganti LCD ada bayangan tuh di sana, baru saya nggak dikasih tahu katanya. Nah, itulah pelanggan yang diam-diam dia juga nggak komplain tapi dia cerita sama orang-orang lain kayak gitu kan. Nah, jadi di sini kalaupun nantinya ada shadow ya, kan ada saja tuh kadang-kadang kan, misalkan LCD memang kurang bagus kualitasnya. Ada saja shadow kayak gitu kan. Nah, minimal kalau kita tahu itu, kita kan bisa berunding ya, atau kita bisa diskusi sama pelanggan gimana baiknya. Seperti kata saya tadi, apakah harga dikurang-kurangi dan lain sebagainya, ya gitu-gitulah, tergantung kita bagaimana baiknya. Jangan sampai kita mau menang di satu pihak, dalam artian kita mau untung aja tapi kualitas tidak kita jaga atau pelanggan kecewa. Nah itulah yang menyebabkan pelanggan dan keluarganya serta temannya tidak lagi datang ke tempat kita, jangan sampai kan. Nah di sini ya cukup segitu aja LCD touchscreen. Kemudian ada yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, itu sensor ya. Nah kebanyakan kita dan saya pernah sendiri ya mengalaminya waktu itu, waktu saya baru buka usaha servis HP, itu HP Oppo F1 kalau saya nggak salah, itu begitu diganti LCD touchscreen-nya satu set, tiba-tiba sensor ketutup yang mengakibatkan kalau kita nelpon layarnya otomatis mati, LCD-nya otomatis mati ketika kita nelpon. Dan ribetnya kalau orang di situ tidak mematikan teleponnya, kita nggak bisa mematikan telepon. Bagaimana cara mau mematikan telepon kalau nelpon layarnya langsung mati? Sementara memang sih ada beberapa HP yang dimana tekan tombol power ya, ketika kita nelpon layar mati, sensor ketutup, tekan tombol power, layarnya mau hidup sehingga kita bisa matikan. Tapi kebanyakan HP yang pernah saya temui di sini, sensor ketutup,
begitu nelpon layar mati dan tekan tombol power tidak ada perubahan yang gimana-gimana, layar tetap mati saja kayak gitu kan. Nah, itulah yang kita minimal kita teliti dulu, kita cek. Nantinya kalau memang tertutup nih sensornya, itu bisa kita bicarakan sama pelanggan gimana baiknya. Kembali lagi kepada apa yang saya katakan di awal, kita bicarakan, kita diskusikan. Jangan sampai kita mau menang sepihak, mau untung saja, sementara kualitas yang kita berikan atau pekerjaan yang kita berikan masih ada kendala kayak gitu, yang dimana pelanggannya tidak begitu puas dengan pelayanan kita. Kan sangat mengganggu tuh. Kalau kita nelpon, layar langsung mati. Nah, kalau kita nelpon call center, tekan 1 untuk berbicara dengan customer service kami. Bagaimana bang kita mau tekan 1 kalau layarnya langsung mati? Itu akibat sensor yang ketutup. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Berhubung ini terkunci tuh layarnya. Sebenarnya kalau nggak dikunci layarnya itu bisa kita cek di dalam. Nah, karena layarnya itu terkunci sandi, saya juga nggak enak mau minta sandinya sandi apa gitu kan. Ya udah, kita langsung pasang aja SIM card kita ke dalam. Kita langsung telepon aja langsung. Nah, dipastikan dulu kalau 3 ini udah aman, LCD touchscreen dan proximity sensor, ya sudah selesai sampai di situ guys ya. Nah, tinggal kita kasihkan ke pelanggan, tinggallah kita siap-siap terima bayaran kan kayak gitu kan. Nah, kalau seandainya sensor udah terlanjur tertutup kayak gitu kan, ketika kamu mau buka LCD touchscreen-nya lagi untuk kamu rapatkan, LCD-nya itu kalau udah dilem bisa-bisa pecah. Resikonya ya sangat gede juga. Dan memang ada beberapa HP bawaan itu, walaupun udah presisi kita pasang, tetap aja sensornya ketutup. Mungkin ada selisih atau kualitas LCD touchscreen yang dipasang kurang bagus, sehingga sensor ketutup ya. Banyak yang kayak gitu. Coba langsung kita tes nelpon, apakah bisa? Coba. Nah, untuk yang lain tidak ada yang terdampak ya ketika kita ganti LCD touchscreen. Kayak speaker, jaringan, itu nggak ada dampaknya apapun ketika kita ganti LCD. Oh, ini kok masuk nih. Nomor baruku kok masuk di telepon tapi... Waduh, datanya jalan lagi guys. Coba kita matikan aja dulu. Oh, ini. Coba. Sip. Sip guys. Tuh, teman-teman bisa lihat. Sensornya tidak ketutup. Kecuali kita dekatkan tangan kita, baru dia tertutup ya. Teman-teman bisa lihat. Iya. Sensornya aman guys ya. Jadi ini udah bisa kita kasihkan ke pelanggan kita. Oke, cepat-cepat cabut kartuku guys. Ada pulsanya di situ, baru paket datanya jalan tuh ya. Ini bentar aja kesedot tuh, habis pulsa kita. Oke. Nah tuh udah kita cek ya. Jadi saya nggak meminta sandi orang ini karena nggak enak juga kan, biar aja kayak gitu. Yang penting di sini udah saya cek semua dari LCD touchscreen dan proximity sensornya aman. Terlepas dari itu semuanya tidak ada yang terdampak ya. Seperti ya yang lain-lain lah kayak kamera apa semuanya aman kalau ganti LCD. Hanya itu saja proximity sensor itu yang sering keganggu ketika kita memasang LCD dan touchscreen yang baru. Kadang-kadang ya kan ketutup kayak gitu. Nah, kadang-kadang juga padahal udah presisi tuh, begitu dipasang tetap aja ketutupnya. Mungkin dari kualitas LCD touchscreen-nya. Nah, itu yang kita pastikan betul-betul sebelum nantinya kita kasihkan kepada pelanggan. Baiklah, demikian saja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan ya boleh silahkan komen-komen. Kalau ada pendapat lain silahkan komen-komen juga. Kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung, DM saja Instagramku nih di sudut kiri bawah video ini. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.